Halo semuanya, kembali lagi di channel Tuan Romi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah rancangan untuk sistem fire alarm berbasis Internet of Things. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu fire alarm system? Fire alarm system adalah sebuah cara atau sebuah sistem perangkat yang akan mendeteksi adanya ciri-ciri dari sebuah kebakaran. Contohnya panas yang berlebih atau asap yang berlebih. Kemudian setelah terdeteksi akan menginformasikan melalui indera-indera manusia. Contohnya penglihatan itu melalui lampu biasanya, lampu indikator yang berkedip-kedip, dan melalui pendengaran. Oke, melalui pendengaran biasanya dengan bel kering-kering gitu. Nah, tujuannya apa? Menginformasikan ini tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah korban jiwa dan mengurangi kerugian secara material. Jadi sistem fire alarm ini mendeteksi adanya sebuah kebakaran dari ciri-cirinya menggunakan detektor dan menginformasikan dengan berbagai macam indera. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah korban dan mengurangi jumlah kerugian material. Tapi tentunya sistem fire alarm bukan menghentikan kebakaran itu sendiri. Untuk menghentikan kebakaran itu sendiri adalah sistem firefighting. Itu sistem yang berbeda. Tapi sistem fire alarm ini adalah salah satu bagian yang salah satu sistem yang dibutuhkan oleh sistem firefighting, yaitu misalnya kita sudah terdeteksi nih kebakarannya, dia akan men-trigger sistem firefighting gitu ya. Oke, selanjutnya sistem fire alarm itu yang paling umum digunakan saat ini adalah sistem fire alarm konvensional. Nah, diagramnya lebih kurang seperti ini. Ini tidak perlu pusing dulu. Kita coba bahas satu persatu. Di sini ada detektor-detektor, ada smoke detektor, ada heat detektor. Jadi dia mendeteksi asap, mendeteksi panas. Nah, misal di satu ruangan itu ada beberapa buah smoke detektor, ada beberapa buah heat detektor. Nah, dia akan mengirim data itu ke sebuah FACP di sini, Fire Alarm Control Panel. Nah, dari satu ruangan dikumpulkan ke FACP. Ada ruangan lain dikumpulkan ke FACP yang berbeda lagi. Ada ruangan lain dikumpulkan ke FACP yang berbeda lagi. Nah, semua FACP itu akan dengan kabel akan dihubungkan ke Master Control Fire Alarm MCFA di sini. Nah, inilah sistem fire alarm konvensional yang ada sekarang. Nah, muncul beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah untuk menerapkan semua sistem ini itu membutuhkan kabel yang sangat banyak, dan kabelnya itu adalah kabel listrik. Ya, jadi transmisi datanya itu menggunakan kabel listrik, dan itu bukan data juga ya, itu adalah semacam listrik yang diputuskan atau disambungkan seperti saklar, hanya seperti itu. Jadi bukan data. Sehingga dia menggunakan kabel listrik. Kabel listriknya pun sangat banyak, dan kabel listriknya harus kualitas-kualitas yang industri, karena akan ditanamkan di bawah tanah, akan ditanamkan di dalam dinding. Nah, itu problem yang pertama. Problem yang kedua, bisa dilihat di sini antara detektor-detektor ini, smoke detektor, heat detektor, itu dirangkainya secara seri. Jadi yang namanya rangkaian seri, satu device akan sangat bergantung dengan device sebelahnya. Kalau ada satu device saja yang rusak, maka satu kawasan itu, satu region itu akan mati, tidak bisa berfungsi. Gitu. Misal ada satu ruangan yang detektornya itu dirangkai secara seri, maka satu ruangan itu kalau ada satu device saja yang mati, satu ruangan itu akan mati. Satu ruangan itu tidak akan bisa mereport ketika terjadinya kebakaran. Gitu. Nah, jadi sudah ada dua problem tuh. Problem pertama, dia membutuhkan kabel yang sangat banyak, yang artinya juga biaya yang sangat banyak. Yang kedua adalah masalah ini, jika rangkaian seri tadi, jika satu mati semuanya mati. Nah, apakah bisa dibikin dia jangan menggunakan rangkaian seri, tapi menggunakan rangkaian paralel gitu, biar walaupun satu mati yang lain gak mati? Bisa. Disebutnya biasanya dengan fire alarm full addressable. Tapi dia akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi, yang jauh lebih banyak lagi. Karena jumlah FACP-nya akan berkali lipat lebih banyak, jumlah kabelnya juga akan berkali lipat lebih banyak, karena tiap-tiap detektor
akan menarik kabel juga langsung gitu. Akan ada puluhan kabel di situ yang berseliweran, dan biasanya di sini ditambahkan satu parts lagi biasanya, yaitu biasanya disebut dengan terminal box. Nah, itu untuk merapikan kabel aja. Tujuannya cuma merapikan kabel aja, dia tidak memiliki fungsi lain. Kenapa perlu dirapikan kabel? Ya karena saking banyaknya itu. Bahkan satu kabelnya itu aja ada yang diameternya bisa sampai 2 mm, 3 mm gitu, 5 mm gitu. Nah, itu dia beberapa problem yang kita temui di fire alarm konvensional. Nah, ini adalah fire alarm yang umum digunakan saat ini. Nah, oleh karena itu, kami membuat terobosan bagaimana menyederhanakan ini semua sehingga permasalahan-permasalahan tadi semuanya dapat diselesaikan dengan biaya yang lebih minim lagi dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT. Oke, seperti apa topologinya? Nah, seperti ini. Jadi di sini ada detektornya, smoke detektor. Misalkan contoh di sini ya. Nah, kalau tadi kan dia harus ke FACP dulu, terus lalu ke terminal box dulu gitu kan. Nah, kalau di sini enggak. Dari smoke detektor ke router. Ini router ya, router Ethernet biasa kita untuk internetan, ke server. Sudah selesai. Sesimpel itu. Kita memotong banyak jalur yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, tapi faktanya ketika kita menggunakan sistem fire alarm, tidak mungkin kita menggunakan hanya satu detektor aja kan. Nah, kita akan menggunakan banyak detektor dalam satu ruangan, dan kita akan menggunakan banyak ruangan. Ruangan-ruangan itu juga akan menggunakan banyak lantai. Di satu lantai ada banyak ruangan gitu. Akan lantai-lantai itu digabung-gabung jadi gedung, akan banyak gedung juga yang kita gunakan. Nah, skemanya jadi seperti apa? Jadi misal di sini ada banyak detektor, karena konsepnya itu adalah menggunakan kabel Ethernet, kabel LAN, ya udah pakai switch aja. Seperti ini. Pakai switch untuk memecah satu kabel Ethernet menjadi banyak. Lalu kalau kita butuh ruangan lain, ya udah tambahin lagi aja switchnya. Simple. Persis seperti kita menggunakan CCTV. Jadi CCTV kan gitu aja dia. Yang penting kabel Ethernet masuk, colok ke CCTV-nya, udah selesai. Tidak perlu terminal box, tidak perlu FACP, tidak perlu MCFA, yang lain-lain tidak perlu. Gini aja. Nah, server di sini akan menggantikan fungsi master control fire alarm tadi. Kalau master control fire alarm MCFA itu biasanya dihitungnya dalam bentuk channel. Berapa channel dia mampu menangani dalam satu waktu itu, dan harganya tiap naik jumlah channelnya, harganya akan naik lagi gitu. Ada yang 10 channel, 30 channel, 50 channel, 100 channel, itu harganya bisa belasan juta, puluhan juta gitu kan, bahkan ratusan juta untuk channel yang sangat banyak. Tapi di sini karena kita menggunakan teknologi Internet of Things, maka semua device ini masuk ke kabel Ethernet yang sama, hanya butuh satu kabel ke server. Sampai di server, ya channel tadi akan diatur secara software. Jadi yang awalnya channel itu berupa hardware, sekarang diubah menjadi software, sehingga satu komputer server ini mampu menangani banyak sekali channel. Mau pakai satu channel, komputernya sama. Mau pakai 100 channel, mau pakai 1000 channel, 1000 detektor mau connect ke sini, tidak ada masalah gitu. Nah, itu dia. Jadi kita telah mengatasi permasalahan yang pertama. Nah, karena dia full ini masing-masing dari detektor ini langsung terhubung ke server di sini, sehingga kalaupun satu detektor itu rusak nantinya, detektor yang lain tidak akan terganggu sama sekali. Dan karena dia berbasis Internet of Things, ketika dia rusak, dia tidak terdeteksi aktif di server ini padahal dia terdaftar di sini, maka server ini pun bisa mengirimkan notifikasi bahwa ada detektor yang tidak respon. Jadi kita ketika mengalami ada detektor yang rusak, admin akan segera mengetahui ada detektor yang rusak. Berbeda dengan ketika kita menggunakan fire alarm yang konvensional. Kalau ada yang rusak, ya dia diam-diam aja. Kita cuma tinggal lihat dia tidak bekerja ketika ada kebakaran gitu. Tapi kalau berbasis IoT seperti ini, kalau dia rusak, dia akan langsung terdeteksi di server ini. Oh, ada detektor yang tidak respon. Nah, itu selain dia tidak akan saling terganggu dengan teman-temannya, dia juga bisa self detection. Jadi kita bisa mengetahui kapan dia rusak.
Sehingga ketika benar-benar terjadi kebakaran, kita bisa jamin semuanya dalam kondisi optimal. Karena ketika dia rusak, kita langsung tahu kapan gitu. Nah, gitu. Kemudian permasalahan lain yang kita selesaikan adalah di sini lihat jumlah kabelnya sangat minim sekali. Karena kabel yang banyak ini dipakainya dalam jumlah yang pendek-pendek dan akan digabungkan ke dalam switch. Ini juga pendek-pendek digabung ke dalam switch. Switch ini nanti yang satu kabel aja cukup untuk jarak jauh ke routernya atau ke servernya. Misalkan server dan routernya di gedung lain gitu. Ya udah cuma satu aja seperti ini. Bahkan kalau dia antar gedung, itu tidak perlu ada galian bawah tanah untuk kabel seperti ini. Tidak perlu ada galian bawah tanah. Bisa dengan wireless, antara switch ini dengan router ini bisa dikomunikasikan secara wireless. Nah, sehingga tidak ada galian bawah tanah. Kalau tidak ada galian bawah tanah artinya apa? Artinya tidak ada upah untuk galian bawah tanah. Tidak ada biaya untuk pembelian pipa besi. Karena kan kalau galian bawah tanah harus pipa besi agar tidak pecah ketika ada kendaraan berat lewat di atasnya. Tidak perlu ada sertifikasi galian bawah tanah, tidak perlu. Nah, itu dia keuntungan lainnya. Sistem ini pun bisa terintegrasi dengan sistem lainnya kalau dia menggunakan software seperti ini, karena dia servernya ini berbasis software, channelnya itu berbasis software, sehingga apapun yang didapatkan di notifikasi ini bisa dilempar lagi ke sistem lain. Jadi kalau tadi kita bahas notifikasinya itu via penglihatan, indera penglihatan itu menggunakan lampu, via indera pendengaran itu menggunakan bell misalkan. Nah, kita bisa tambahkan lagi di situ notifikasinya itu via SMS misalkan. Langsung SMS ke manajer misalkan gitu, atau SMS ke damkar misalkan. Kemudian bisa via notifikasi di aplikasi mobile misalkan, aplikasi Android atau iOS. Bisa di aplikasi desktop, bisa via email. Nah, itu semuanya bisa dilakukan. Sangat possible untuk dilakukan. Nah, itu dia. Dengan topologi seperti ini sangat banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan, terutama di biaya yang lebih murah. Kita bisa dapatkan teknologi yang lebih baik. Oke, lanjut. Keunggulan-keunggulan apa saja yang kita dapatkan kalau kita menggunakan sistem fire alarm berbasis IoT? Yang pertama adalah jumlah kabel yang minim gitu ya. Karena kalau kita menggunakan fire alarm konvensional, itu jumlah kabelnya banyak dan satu kabelnya itu biayanya cukup tinggi. Ada yang 17.000 per meter, 25.000 per meter, ada yang sampai 50.000 per meter gitu. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan IoT, kabelnya itu adalah kabel Ethernet yang rata-ratanya berapa sih gitu kan? Paling 6.000, 7.000 per meter gitu. Dan itu pun butuhnya dalam jumlah yang sedikit, sehingga sudahlah jumlahnya sedikit, biaya per meternya pun lebih murah. Seperti itu. Oke, selanjutnya tidak ada galian ya, tidak ada galian antar gedung. Ini tentu sangat menghemat biaya, karena kalau kita antar gedung kita bisa menggunakan wireless antara gedung A dan gedung B masih di kawasan pabrik yang sama misalkan. Nah, itu bisa dihubungkan secara wireless karena dia menggunakan Internet of Things. Misal contoh, kita akan menggunakan wirelessnya itu adalah WiFi. Tapi misalkan di kawasan tersebut WiFi-nya misalkan sudah terlalu padat. Misalkan kawasan industri yang terlalu padat WiFi-nya, itu akan terjadi interferensi kalau tetap kita menggunakan WiFi. Tidak masalah, karena dia berbasis Internet of Things, kita bisa saja menggunakan metode komunikasi wireless yang lainnya. Seperti misalkan menggunakan ini frekuensi orari misalkan 433 MHz, atau kita menggunakan frekuensi yang lain, itu bisa saja. Oke, kalau kita menggunakan Internet of Things, kita lebih fleksibel untuk ini lebih hemat dan lebih aman gitu. Oke, selanjutnya adalah keunggulannya adalah full addressable ya. Full addressable ini benar-benar full addressable yang 100% full addressable. Kenapa? Karena masing-masing device-nya itu independen, berdiri sendiri. Dia benar-benar berdiri sendiri gitu. Dia tidak tergantung dengan device lain. Dia tidak tergantung dengan teman-teman sebelahnya, ruangan lain gitu. Dia benar-benar berdiri sendiri. Kalau terjadi masalah dengan dirinya, ya hanya dia yang akan mati gitu, dan itu pun ada reportnya ke server. Seperti itu. Oke, selanjutnya
Notifikasi, oke, dengan topologi yang seperti ini kita bisa mendapatkan notifikasi yang lebih fleksibel. Jadi bukan hanya dengan lampu indikator yang kelap-kelip, bukan hanya dengan bel, tapi juga bisa dengan sistem notifikasi yang lain yang lebih kompleks gitu. Oke, selanjutnya. Integrasi dengan sistem lain ya. Dengan sistem lain ini contohnya sistem firefighting. Jadi misalkan dia sudah mendeteksi adanya kebakaran gitu. Dia sudah mendeteksi adanya asap, misalkan adanya panas yang berlebih. Maka dia selain mengirimkan notifikasi, di saat yang bersamaan dia bisa mengirim trigger. Dia bisa mengirim trigger untuk sistem firefighting. Contohnya misalkan langsung menyalakan pompa misalkan gitu, atau langsung membuka katup untuk tabung karbon dioksida agar apinya mati gitu. Bisa aja, itu hal yang sangat memungkinkan untuk diintegrasikan dengan sistem lain karena dia berbasis software. Tapi kalau berbasis hardware, untuk mengintegrasikan dengan sistem lain bisa-bisa aja, tapi harus membongkar lagi semuanya, harus gali-gali lagi, harus tambah alat ini, tambah alat itu. Nah, itu sangat lebih menyulitkan untuk mengintegrasikan dengan sistem lain. Selanjutnya adalah biaya yang lebih murah karena jumlah parts yang lebih sedikit, sehingga biayanya jauh lebih murah, tapi teknologinya jauh lebih maju, teknologinya jauh lebih banyak fiturnya gitu. Dengan biaya yang lebih murah, fiturnya jauh lebih banyak. Oke, selanjutnya adalah perawatannya. Nah, ini yang paling penting. Oke, karena cara pemasangannya itu sama seperti kita memasang CCTV contohnya, sehingga perawatannya itu sangat mudah. Oke, seperti apa kita biasa merawat CCTV gitu. Kalau dia misalkan ada yang rusak misalkan, ya kita tinggal copot detektor yang rusak tersebut, ganti dengan yang baru, sudah selesai. Tidak perlu ada konfigurasi, tidak perlu galian kabel, kita tidak perlu ganti-ganti pekerjaan pertukangan yang berat-berat, tidak perlu. Itu sangat mudah untuk dilakukan bahkan oleh siapa saja, tidak perlu keahlian khusus karena ia cuma melepas detektor yang lama, mengganti dengan yang baru, pasang kabelnya lagi, masang kabel Ethernet ya, seperti masang kabel Ethernet, tinggal dipasang, klik, udah selesai. Itu sangat mudah untuk perawatan. Oke, berbeda halnya ketika kita menggunakan sistem fire alarm yang konvensional. Untuk mengganti sebuah detektor, kita harus memperhitungkan banyak hal, harus menggunakan tukang yang lebih memiliki keahlian karena dia harus mengerti arus listriknya, dia harus mengerti polaritasnya, dia harus mengerti berapa tegangannya. Nah, dia harus deteksi dulu yang rusak di detektor yang mana, karena kan dia rangkaian seri ya. Ketika satu kawasan mati, kita belum tahu tuh yang matinya yang mana gitu, karena satu mati semuanya mati gitu. Nah, kalau ini tidak memerlukan spesifikasi pertukangan yang tinggi gitu, sehingga bisa dilakukan dengan sangat mudah. Oke, selanjutnya topologinya sederhana. Topologi saking sederhananya itu sesimpel menghubungkan masing-masing detektor itu ke router. Sudah selesai gitu. Tapi misalkan detektornya banyak, ya sesimpel kita membuat percabangan-percabangannya dengan switch Ethernet. Penggunaan switch Ethernet juga sangat mudah kan. Tinggal kita cabangkan seolah-olah kita membelah sebuah tali menjadi lebih banyak gitu. Sesimpel itu aja. Oke, kita masuk ke fitur-fitur. Fitur apa aja nih yang pertama akan didapatkan? Oke, di sini ada monitoring dari status detektor-detektor yang terpasang gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sistem fire alarm konvensional yang biasa, itu kita hanya akan mengetahui kondisinya ketika dia memberikan laporan. Jadi misalkan sebuah detektor mendapatkan mendeteksi ada lonjakan suhu yang berlebih, dia akan melaporkan. Saat itulah kita bisa tahu statusnya sekarang seperti apa. Tapi kalau berbasis Internet of Things, dia akan berkomunikasi dua arah. Jadi bukan hanya menunggu laporan dari si detektor, tapi admin juga bisa meminta laporan tersebut. Dia komunikasinya dua arah gitu. Nah, sehingga status itu selalu dapat dipantau secara real time dari panel admin.
Oke, selanjutnya adalah fiturnya. Nah, transmisinya ini menggunakan kabel Ethernet dan wireless di sini. Jadi hybrid. Di dalam gedung kita akan menggunakan kabel Ethernet, di luar gedung kita memiliki opsi untuk menggunakan kabel Ethernet ataupun wireless tanpa kabel. Nah, ini salah satu fitur yang sangat memudahkan untuk kebanyakan orang gitu, karena tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu mendalam untuk bisa menggunakan sistem ini. Ini adalah salah satu fitur yang kita dapatkan nantinya. Oke, selanjutnya adalah catu daya untuk detektor itu sendiri. Kan namanya detektor itu adalah peralatan elektronik, tentunya dia membutuhkan arus listrik untuk menyala. Nah, catu dayanya itu dilewatkan di kabel Ethernet yang sama dengan kabel Ethernet yang digunakan untuk melewatkan data, sehingga jumlah kabelnya lebih sedikit lagi. Kita tidak perlu menyediakan satu utas kabel lagi untuk menyalakan si detektornya, itu tidak perlu, karena ketika kita pasangkan kabel Ethernetnya di situ, dia udah melewatkan data sekaligus melewatkan listrik di situ. Istilahnya kalau di komputer jaringan itu biasa disingkat dengan PoE, Power over Ethernet. Nah, jadi powernya itu, listriknya itu langsung dilewatkan di dalam kabel Ethernet yang sama, sehingga jumlah Ethernetnya lebih sedikit, jumlah kabel Ethernetnya lebih sedikit, dan semakin meminimalisir risiko juga, karena semuanya sudah include di dalam satu kabel, sehingga pengawasannya yang perlu diawasi cuma satu kabel aja gitu. Kalau kita memisahkan antara kabel untuk powernya dengan kabel untuk mengirimkan informasinya, tentu yang harus kita awasi jauh lebih banyak, tentu resikonya akan menjadi lebih banyak juga. Selanjutnya adalah notifikasi real time seperti yang tadi kita bahas. Itu dia bisa menginformasikan lewat SMS, lewat email, dia bisa lewat aplikasi mobile, Android, iOS gitu, melalui aplikasi di Windows. Jadi misalkan gini ya, ini kan menggunakan sistemnya nanti rate of risk. Jadi dia memiliki level-level untuk notifikasi. Misal kebakarannya baru sedikit masih bisa ditanggulangi oleh beberapa orang. Maka yang menerima notifikasi mungkin orang-orang yang berada di sekitar situ saja, karyawan-karyawan yang berada di sekitar situ, dan mungkin yang jabatannya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan levelnya sudah semakin meningkat, dia misalkan sudah level awas misalkan gitu, sudah semakin meluas kebakarannya, mungkin sudah mulai nih ada notifikasi ke damkar, sudah mulai ada notifikasi ke medis, ke ini manajer dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kebakarannya sudah sangat besar misalkan, sudah mulai ada notifikasi ke owner misalkan gitu. Jadi notifikasinya pun ini karena berbasis software ya, ini bisa dibikin smart notification gitu. Jadi tidak hanya sekedar melaporkan saja, tapi juga mempertimbangkan laporan ini seberapa urgent gitu. Karena kalau misalkan kebakarannya masih sedikit tapi laporannya kemana-mana, itu kan cukup mengganggu sebenarnya. Selanjutnya adalah trigger otomatis untuk sistem firefighting. Jadi fitur ini adalah salah satu fitur yang bisa digunakan. Jadi ketika dia mengirimkan notifikasi ke banyak orang, dia juga bisa langsung men-trigger pompa misalkan, atau misalkan karbon dioksida dan lain-lain, sehingga semua sistem itu bisa saling berkomunikasi, tidak berdiri sendiri-sendiri aja gitu. Dengan mereka saling bekerja sama, saling berkomunikasi, tentu hasil akhir yang diberikan itu jauh lebih baik. Terima kasih. Sampai di sana presentasi kita mengenai sistem fire alarm berbasis IoT ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi yang ada saat ini. Terima kasih, sampai jumpa.